casing kita tidak berpengaruh. Nah kalau sampai casing kita berpengaruh, bahaya. Orang yang bisa masuk masjid, orang yang bisa haji itu harus yang wajahnya ganteng seperti Rasulullah. Lah irungmu mlesek kabeh. Malah repot gitu. Orang yang bisa umroh, orang yang bisa haji, orang bisa masuk masjid itu harus orang yang gagah seperti Rasulullah. Waduh, aku kuru kaya busung lapar ini ra iso mlebu. Gitu. Nah, maka dari itu Allah itu ketika ibadah itu, masalah hamba yang ibadah tidak melihat suarikum wala amwalikum, tidak melihat gambarnya, tidak melihat hartanya. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Ketika seseorang itu hatinya bersih, hatinya baik, hatinya istiqomah taat kepada Allah, itu yang dinilai oleh Allah. Wa a'malikum, dan yang dinilai oleh Allah adalah amal-amal kita. Waduh, ini ada orang-orang soleh, tiba-tiba kok ngaji, subuh-subuh kok bangun. Ini mungkin karena apa? Penasaran atau memang suka pengajian. Kayak kehadirannya panjenengan kan bingung nih malaikat tuh iki. Mumet nih malaikat iki. Iki jane tenan apa ora? Nek ora tapi kok bocahe melek. Kok yo ngrungokne pengajian, mumet nih malaikat jenengan. Nah, Allah itu yang dilihat hati kita dan amal kita. Maka dari itu hati kita itu harus bersih. Hati kita itu harus bersih. Lah ketika seseorang itu kok sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di majelis sholawat, selain dia itu mendapatkan makanan atau nutrisi-nutrisi makanan hatinya, maka hatinya lama-kelamaan akan bersih. Bersih dari sifat iri, bersih dari sifat hasud, bersih dari sifat membuli temannya, bersih dari sifat suudzon terhadap temannya, suudzon terhadap keluarganya. Nah ketika seseorang sudah hatinya bersih, faman kana lahu qalbun sholihun, barang siapa yang hatinya sudah bersih atau qalbun sholihun, hatinya yang sudah steril, hatinya sudah apa ya? Glowing. Nah, atine wis glowing pripun menjadi qalbun sholihun, tahannallahu azza wa jalla alaih, maka secara otomatis Allah akan menurunkan rahmat terhadap orang tersebut. Dulu punya penyakit, penyakitnya gak sembuh-sembuh. Allah menurunkan rahmat. Terus tiba-tiba ada keajaiban, sembuh, hilang semua penyakitnya. Semoga semua yang sakit penyakitnya hilang. Dulu punya masalah, sulit diselesaikan. Sudah kesana kemari berusaha untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya semakin besar. Tapi karena dia berusaha membersihkan hati, ibadahnya ditata, jamaahnya di masjid ditata, pengajiannya istiqomah, berteman dengan orang soleh juga istiqomah. Pikirannya selalu positif. Tahu kabar, tetanggamu ini loh dapat rezeki. Oh iya enggak apa-apa memang rezekinya. Saudaramu ini loh mobilnya baru. Oh iya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Berarti memang rezekinya. Kalau dulu tetanggamu mobilmu baru loh. Nah iya. Dapat kekayaan dari mana ya? Coba ya. Jangan-jangan tuyulnya ada 12. Ada apa? Jangan-jangan kemana? Semisal kemarin ada saudaranya dikabari apa? Wah lah iya. Ini uang dari mana? Ada tetangganya hamil. Bahkan biasanya ada artis hamil. Wah ini hamilnya berapa bulan? Ini gimana? Sama nikahnya kok enggak sama ini? Wah dulu gitu. Tapi ketika orang itu sering kegiatan-kegiatan positif seperti ini, berkumpul dengan orang soleh, yang dibicarakan cuma acara yang baik. Besok itu ada pengajian di mana? Oh besok itu Habib ini kemana? Gus ini kemana? Kiai ini kemana? Acaranya positif. Tadi di Ar-Rahman itu yang imami siapa? Oh tadi itu kok yang azan suaranya enak. Positif terus. Lah ketika jenengan itu sudah positif, tidak pernah berpikir buruk terhadap orang lain, maka hati panjenengan akan menjadi qalbun sholihun, dan ketika menjadi qalbun sholihun, panjenengan akan mendapatkan bonus dari Allah, tahannallahu azza wa jalla alaih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat dalam hidup panjenengan. Semua yang membebani hidup panjenengan akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dekengane
pusat. Semoga semua yang hadir mendapatkan dekengan pusat. Amin Allahumma amin.